Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh kelas 7 A dan kelas 7 B. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang baik ini. Harapan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, kasih sayang, berkah serta bimbingan kepada kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku yang soleh, baiklah pada kesempatan kali ini kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang dengan Bismillahirrahmanirrahim tersebut, semoga apa yang kita pelajari kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita semuanya, sehingga apapun yang kita pelajari itu akan membawa keberkahan baik untuk diri kita, untuk diri kalian, untuk kedua orang tua kalian, juga untuk madrasah kita yang tercinta, yakni Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tujuan, fungsi, dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, ada yang tahu barangkali di antara kalian? Apa tujuan teks laporan hasil observasi? Tujuan dari teks laporan hasil observasi yakni 1. Mengatasi suatu permasalahan. Mengapa? Karena dengan hasil observasi secara langsung, melihat secara langsung, menyaksikan secara langsung terhadap suatu permasalahan, maka apa yang menjadi pertanyaan kita selama ini akan terjawab. Oh, ternyata apa yang saya lihat ternyata jauh lebih baik, jauh lebih benar dari apa yang saya dengar atau hanya sekedar apa yang saya baca misalnya. Kemudian yang kedua tujuannya menemukan metode atau teknik terbaru. Tujuannya menemukan metode-metode ini berarti menciptakan inovasi agar kita semuanya menjadi orang yang kreatif. Maka dengan melaporkan hasil observasi kita, kita akan mendapatkan suatu yang baru atau yang baru dari metode atau teknik. Setelah kita melakukan observasi, maka kita akan melaporkan. Dan laporan itu tentunya tujuannya adalah salah satunya lagi adalah mengambil keputusan yang efektif. Karena berdasarkan apa yang kita teliti, apa yang dilaporkan itu, kita dapat mengambil keputusan yang efektif. Kemudian melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan setelah kita membaca laporan hasil observasi. Selanjutnya adalah mengetahui perkembangan suatu permasalahan maksud saya. Mengapa bisa demikian? Mengetahui perkembangan atau suatu permasalahan
Mengapa bisa sebagai pengawasan atau bahkan perbaikan? Laporan hasil observasi itu tentunya akan disempurnakan lagi manakala menemukan suatu metode yang baru atau penemuan yang baru, sehingga untuk perbaikan maka itulah yang mungkin akan dilaksanakan. Berikutnya fungsi teks laporan hasil observasi. Anda sudah tahu? Barangkali anak-anakku yang soleh. Oh, kalau belum, inilah fungsi teks laporan hasil observasi: melaporkan hasil dari sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Itu yang nomor satu. Nomor dua adalah menjelaskan dasar dari penyusunan keputusan atau solusi dari masalah dalam observasi. Berikutnya adalah sarana untuk dokumentasi. Nah, kenapa laporan harus didokumentasikan? Itu sebagai bukti bahwa sudah melakukan kegiatan. Maka dokumentasi itu sangat perlu sekali, sangat penting sekali. Sehingga jika kita dimintai untuk buktinya, kita sudah siapkan dokumen untuk membuktikan bahwa kita pernah melakukannya atau pernah mengerjakan tugas. Selanjutnya, sebagai sumber informasi yang faktual. Ternyata laporan hasil observasi dapat dijadikan sebagai sumber informasi di antara sumber-sumber informasi yang lainnya. Nah, setelah itu tentunya kita akan berlanjut mengenai ciri-ciri teks laporan observasi. Barangkali sudah ada yang tahu di antara anak-anakku yang soleh? Oh, ada. Alhamdulillah kalau sudah ada yang tahu. Teks ini ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu adalah satu, teks bersifat objektif, yakni apa adanya berdasarkan objek, tidak memihak kepada pihak tertentu. Jadi ciri teks laporan hasil observasi yang pertama adalah teks bersifat objektif, yakni apa adanya berdasarkan objek, tidak memihak kepada pihak tertentu atau yang berkepentingan. Jadi, yang kedua adalah teks berdasarkan fakta, yakni berdasarkan hasil peninjauan atau pengamatan, berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata dan bukan hasil karangan, khayalan, imajinasi, atau angan-angan. Selanjutnya, cirinya adalah teks bersifat khusus atau spesifik. Maksudnya yakni memberikan hasil peninjauan atau pengamatan terhadap suatu hal
atau permasalahan dan membahasnya dari sudut pandang tertentu. Oke, berikutnya adalah teks disajikan secara lengkap. Maksudnya adalah penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan atau penelitian atau pengamatan. Nah, semuanya hasil pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan membaca tanpa terkecuali. Yang berikutnya adalah teks disajikan secara menarik, mudah dipahami oleh pembaca. Tujuannya yakni penulis harus menyesuaikan teks laporan observasi yang dibuatnya dengan kebutuhan pembacanya. Anak-anakku yang soleh, tujuannya sudah, fungsinya sudah, kemudian ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi sudah kita sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi beserta kebahasaannya. Nah, oleh karena itu, untuk kali ini saya cukupkan sekian dulu pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan berlanjut kepada struktur dan kebahasaannya pada pertemuan yang akan datang. Anak-anakku yang soleh, tetap jaga diri, jaga kehormatan orang tua, jaga nama baik Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Buku-buku yang ada di kalian, tolong untuk dipelajari, dibaca, dan dikerjakan soal-soal sebagai latihannya. Semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Masih ada satu lagi pesan dari saya. Sekali lagi, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Usahakan baik itu di masjid ataupun di lingkungan rumah kalian sendiri, bersolat berjamaah. Melakukan sholat berjamaah maksud saya adalah karena sholat berjamaah itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sholat sendirian. Demikian saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.